Shalom, ketemu lagi hari ini di dalam Build to Bless sesi 2. Sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas pimpinanmu sepanjang hari-hari ini. Sekarang kami mau belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam apapun yang kami lakukan, mendengar mengenai rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengar, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali hari ini saya bertemu lagi dengan Anda, melanjutkan yang kedua. Izinkan saya share terlebih dulu screen supaya semakin jelas apa yang saya maksud. Build to bless, the second commandment. Kita tahu bahwa 10 prinsip ini yang saya terangkan bicara soal the spirit of the worm dan the soul. Rohnya dan jiwanya. Dan yang lalu kita bicara the spirit yang pertama adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita ingat, yang kedua hari ini kita akan melanjutkan dengan spirit of the worm, yaitu perintah yang kedua. Yaitu bagaimana kita bisa merancang, memikirkan, merencanakan. Kalau yang pertama bicara soal purpose, yang kedua bicara soal plan, rancangan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Kan ini sangat penting buat kita. Apa itu perintahnya? Perintahnya berkata begini, rancanglah kegiatan, pekerjaan dan perusahaanmu sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu yang saya sebut dengan the second commandment. Merancang kegiatan, kebijaksanaan, kebijakan, peraturan, perusahaan, pekerjaan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya tertarik dengan Mazmur 94 ayat 11. Rancangan manusia, rancangan kita, tanpa rancangan Tuhan, semua sia-sia. Ini yang diyakini oleh Raja Daud. Apa yang dia rancang? Rancangan manusia tanpa rancangan Tuhan. Dia mengalami waktu Saul merancang yang jelek. Tanpa rancangan Tuhan sia-sia. Daud juga, dia merancang yang jahat pada waktu dia memikirkan soal Batsheba. Sama, tanpa rancangan Tuhan, dia gagal. Tapi yang kedua yang sangat penting, itu prinsip yang awal. Rancangan manusia tanpa rancangan Tuhan sia-sia. Tapi yang kedua, rancangan Allah itu sangat dalam. Hanya orang yang dekat padanya yang tahu menimbanya. Jadi rancangan Allah itu sangat dalam, tidak mudah. Hanya orang yang dekat dengan Allah tahu menimbanya. Kayak kita mau nimba di sumur, sumurnya dalam. Kalau kita tidak punya timba, tidak dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Kalau Anda tidak dekat Tuhan, nggak ngerti rancangan Allah. Bahasa Alkitab, Tuhan kok kayak gini aja, Pak Paulus semua kok kayak gini. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, firman itu dekat dengan engkau. Yang ketiga, tadi dalam. Yang ketiga, rancangan Allah dan manusia bagai tinggi langit dan bumi. Sudah dalam kalau di atas seperti bumi dan langit. Itu sebabnya di poin yang kedua ini perlu kita dekat dengan Tuhan. Perlu kita mendekatkan diri pada firman. Cari terus. Karena rancangannya dalam dan tinggi. Ini prinsip. Dengan kita tahu rancangan Tuhan yang seperti ini, maka waktu kita merancang di dalam bisnis kita tahu rancangan yang baik dan yang luar biasa itu. Saya menulis begini, manusia boleh berkehendak, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Rancangan manusia tanpa rancangan Tuhan menjadi sia-sia. Ora et labora, kita juga harus berdoa dan bekerja. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia merencanakan segala sesuatu dengan indahnya. Rancangannya besar, agung, dan mulia. Hanya manusia yang dekat dengan Tuhan mampu menyelami rancangan Tuhan dalam hidupnya. Itulah keyakinan manusia beriman dalam Providentia Dei. Ini yang saya tulis karena keyakinan saya ada keadilan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, kehadiran Anda. Dan kehadiran Tuhan di dalam memikirkan rancangan sangat penting. Rancangan itu. Itu sebabnya ada beberapa hal.
Manusia itu terbatas. Kenapa Pak Paulus? Kita perlu rancangan, kita perlu melibatkan Tuhan. Karena manusia itu terbatas. Pertama apa? Asumsi yang dipakai aja tentang pemikiran orang lain aja relatif. Waktu kita merencanakan apapun ya, di dalam kehidupan kita, apalagi dalam perusahaan kita berasumsi pesaing kita melakukan A, B, dan C. Kita berasumsi kolega kita melakukan A, B, dan C. Itu baru asumsi. Kita tidak tahu betul atau salah. Jadi nomor satu, karena asumsi manusia itu terbatas. Yang kedua, lingkungan bisnis perusahaan kita sering berubah cepat. Lihat, dengan adanya COVID ini, berubah cepat. Jadi kita sangat terbatas untuk tahu what next. Apa yang terjadi setelah ini? Kita nggak pernah tahu. Yang ketiga, pemikiran dan interaksi dengan kalangan internal juga dinamis. Setelah tahu persis asumsi yang kita pakai, lingkungan bisnis yang senantiasa berubah, waktu kita mendiskusikan internal juga sangat dinamis. Hari ini kita diskusi A, seminggu lagi bisa B, karena ada perubahan situasi. Itu sebabnya perencanaan ini harus kita lakukan dengan seksama, karena kalau tidak direncanakan, semua jadi lebih kacau. Jadi Pak Paulus, rencana susah. Iya susah. Harus direncanakan. Rencana yang susah itu. Lihat, ada dua perencanaan. Plan bad things dan plan good things. Kalau engkau merencanakan sesuatu, karena menghadapi persaingan bisnis, menghadapi apapun di sekitar kita yang masuk di kita, gimana memenangkan persaingan ya, gimana memenangkan orang-orang lain ya, gimana menghadapi peraturan pemerintah kayak gini ya, gimana menghadapi dan banyak sekali timbul dari kita, inventory di kepala kita dua. Kita mau merencanakan yang baik atau yang jahat. Kalau kita merencanakan yang jahat, akan muncul high energy drain. Waduh, high energy. Coba Anda mau merancangkan sesuatu ya. Anda mau import dengan under invoicing. Anda mau import dengan under invoicing. Itu rancangannya itu lebih susah daripada Anda import dengan cara yang benar. Betul? Anda mau masuk proyek pemerintah ya, dengan merencanakan, wah kalau enggak saya sogok ketemu sama orang ini, saya enggak menang. Anda merencanakan itu high energy, lebih sulit daripada saya percaya Tuhan, saya lakukan yang benar, apapun yang dari terserah. Itu sebabnya high spirit. Yang baik high spirit, tapi kalau yang merancang jelek seperti ini. Anda masuk bea cukai, kena jalur merah. Begitu kena jalur merah, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda rancangan jelek, jangan bayar semua, langsung Anda melakukan bad people connection. Cari orang-orang pemerintah, cari polisi, cari siapapun yang bisa menolong Anda supaya Anda jalur merahnya beres dengan cara-cara yang nggak benar. Jadi teman Anda, teman yang tidak betul. Pasti temannya tidak betul. Orang yang merancang yang jahat pasti cari teman-teman yang jahat. Tapi orang yang merancang baik tidak perlu cari teman-teman yang jahat. Karena dia tahu persis semuanya sesuai dengan prosedur kok. Pak Paulus, saya sudah dengan prosedur Anda dipersulit. Apalagi kalau Anda tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau sudah sering seperti itu akan muncul bad behavior dan bad result. Hanya soal waktu. Anda bisa lolos berpuluh-puluh kali, 100 kali Pak Paulus. Makanya saya bisa survive bisnis saya. Karena cara bisnis saya seperti ini. Belum tentu 101 Anda bisa ketangkep. Dan seluruh hasil yang 100 Anda habis. Dan kita contohkan beberapa saat-saat ini Anda lihat banyak bisnismen yang hebat, yang luar biasa. Ketangkep sekali seluruh kekayaannya. Dan bahkan anak cucunya harus menanggung itu semua. Kenapa? Bad things selalu ada konsekuensi. Good things ada konsekuensi. Mungkin short term jelek, tapi long term bagus. Bad thing, short term bagus, tapi long term jelek. Anda mau pilih mana? Ini rencana loh. Karena rencana di dalam otak kita akan memengaruhi waktu engkau merancang yang jahat, akan memengaruhi seluruh kehidupan Anda. Coba kita lihat hal ini. Kalau kita mau merancang prinsip hidup jujur, nanti Anda lihat di Amsal 27, Amsal 221. Begitu Anda perancang prinsip hidup jujur. Prinsip pembukuan yang benar, Amsal 11 1, 23. Anda akan lebih tenang. Prinsip keuntungan yang baik, Amsal 1:19, Amsal 15:27. Anda nggak pusing karena prinsipnya keuntungan.
Prinsip pajak dan kewajiban, saya bayar pajak. Prinsip hutang, saya mengikuti cara Tuhan. Prinsip ya dan tidak, kalau ya, tidak, tidak. Perencanaan makan riba, perencanaan membagi rezeki. Kalau semua bagus, saya nggak mau makan riba. Saya akan membagi rezeki. Saya nggak mau suap, saya nggak mau false. Begitu engkau merencanakan good things yang sesuai dengan firman ini saya ambil 10, hidup Anda memang sulit karena Anda harus berhubungan dengan sesuatu, tapi itu salib. Short term mungkin Anda sulit, tapi long term Anda enak. While the other yang melanggar ini semua, short term kelihatan bagus. Tapi Anda mengorbankan spiritual dan emosi Anda. Waktu engkau merancang yang jelek, terus jelek, gak mungkin kau bisa berdoa dengan lurus. Gak mungkin kau bisa berhubungan dengan Tuhan dengan benar. Kenapa? Rancangan yang jelek memengaruhi hidupmu. Bagaimana di dalam otak kita ada rancangan jelek? Engkau bisa berdoa kepada Tuhan yang benar. Tidak mungkin. Itu sebabnya rancangan ini sangat penting. Rancangan manusia yang jahat, coba kita lihat. Kain dan persembahannya, Kejadian 4 ayat 1-16. Apakah dia tahu persembahan kepada Tuhan sekali? Mungkin. Wah, dia tidak mungkin, kita asumsi dulu ya. Dia tidak mikir yang jelek. Waktu dipersembahkan nggak bagus, dia tahu toh. Wah, kenapa kok tidak diterima Tuhan? Karena dia ngasih yang jelek-jelek. Kan mestinya kedua, oh, Tuhan minta ampun. Kalau orang rancangannya bagus, minta ampun. Malah begitu rancang persembahannya nggak diterima, dia mulai rancangan yang jelek. Aku bunuh Habil. Apa salah Habel? Yang tidak menerima itu Tuhan. Inilah manusia kalau iri merancang yang jelek. Ternyata buat Kain, kompetitornya Habil. Dan dalam kehidupan kita sama, kompetitor kita siapa sih? Kok kompetitor kita saudara? Kok kompetitor kita orang? Masalahnya kita sendiri kok. Nah ini yang kedua. Menara Babel, Kejadian 11 ayat 199. Wah, rancangannya pengen mendirikan supaya nama kita masyhur, supaya kita terkenal. Buat Tuhan itu rancangan yang jelek. Anak-anak Yakub terhadap Yusuf kita tahu. Oh, iri sama Yusuf. Begitu iri sama Yusuf, iri menimbulkan rancangan yang jahat. Begitu Yusuf datang untuk melihat kakak-kakaknya, ini orang yang mau menjadi berkuasa kepada kita. Angkat, masukkan sumur, dijual. Kenapa mereka merancang itu? Karena iri. Rancangan jahat itu karena iri. Irinya udah lama, tapi begitu ada kesempatan muncul rancangannya, langsung dijual ke Mesir. Daud dan Bathsheba, kita nggak tahu berapa lama. Mungkin pertama kali dia lihat, wah jatuh cinta, diambil. Terus dia merancang yang luar biasa. Bagaimana supaya suaminya bisa terbunuh dengan sia-sia. Rancangan. Yudas Iskariot, rancangan jahat bagaimana ingin menyerahkan Tuhan Yesus. Ananias dan Safira, dia menjual tanahnya. Coba, kok bisa loh merancang sesuatu yang mau menipu Roh Kudus, itu uang-uangnya di Anda sendiri kok, uang-uangan. Bilang aja, ini beria atau tidak, nggak ada yang bilang. Kalau Anda bilang, sebagian juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau orang yang merancang yang nggak bagus, Roh Kudus langsung bicara. Penerima 1 talenta. Waktu dia terima 1 talenta, dia pikirannya, Tuanku nggak fair nih. Apa yang dia rancang? Masukkan di dalam 1 talenta di dalam tanah. Dia tidak merancang yang benar. Banyak manusia rancang. Ya, ambilkan 7 saja. Rancangan yang baik juga banyak. Sebaliknya, yang pertama, Habil. Dia merancang mempersembahkan korban yang paling untuk awal manusia. Dia merancang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Abraham dan Lot. Oke lah, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Abraham merancang yang baik. Lot, you decide. Engkau mau kemana? Ke kanan atau ke kiri? Saya ngikut. Yusuf, pada waktu kesempatan dia membalas. Saudara-saudara datang ke Mesir. Yusuf tidak membalas rancangannya. Luar biasa. 1, 2, 3 membuat saudaranya grogi. Tapi akhirnya dia bertemu dengan ayahnya Yakub. Yang koreka-reka buat aku jelek. Tapi Tuhan mengubah menjadi sesuatu yang baik. To protect you and the nation. Daud. Wah, kalau ada kesempatan balas dendam, dia mau bunuh di tengah gua. Murid-murid teman-temannya berkata, serdadu, bunuh aja. Enggak, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Hamba yang memiliki 2 dan 5 talenta, kerja keras, merancang supaya kalau tuannya balik, saya bisa mengembalikan. Sakeus,
setelah ketemu Tuhan, merancang sesuatu yang dahsyat. Tuhan, separuh dari milikku akan kupersembahkan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya ambil lebih daripadanya, saya kembalikan 4 kali. Ini rancangan. Ketemu Yesus langsung merancang yang berbeda. Itu artinya dia kenal dengan Yesus. Sebaliknya orang Farisi tidak seperti Sakeus. Cornelius di Kaisaria, coba kita lihat, merancang sesuatu yang bagus sampai dia bilang Tuhan, dia nggak kenal Yesus, dia kenalnya Allah, dia orang bukan Yahudi, tapi dikatakan Allah dia orang yang saleh yang benar, sehingga apa? Semua doanya dan sedekahnya naik ke hadapan Tuhan dan Tuhan mengingat. Ini saya dahsyat sekali, semua doanya dan sedekahnya naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan mengingat. Ini kata malaikat. Sehingga waktu dia merancang semua doa dan sedekahnya, Tuhan terima. Akhirnya Tuhan utus Petrus. Dan pertama kali Roh Kudus dicurahkan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah di keluarga Cornelius. Kenapa? Dia merancang sesuatu yang bagus. The best way to predict your future is to create it, kata Abraham Lincoln. Jadi kalau engkau merancang yang bagus, merancang yang luar biasa, itu sedang merancang your futures. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi hidup kita, termasuk Cornelius nggak tahu apa yang sedang dia rancang. Tapi waktu dia merancang kebaikan, akhirnya dia bertemu dengan Petrus dan menerima Roh Kudus yang pertama di antara orang bukan Yahudi. Dia dibaptis Roh Kudus dan dibaptis air. Artinya apa? Kalau kita merancang yang bagus di dalam hidup kita, kita berarti merancang future kita yang bagus. Kalau tidak sebaliknya, future kita ketemu KPK, ketemu kepolisian, nggak enak sekali. Saya menggambarkan ini kalau Anda lihat dari YouTube saya, silahkan Anda lihat di YouTube saya mengenai PDCA. Pak Paulus gimana merancang yang baik itu seperti apa? Ini saya kasih contoh. Disebut dengan GT Max. Gimana sih merancang yang baik? Dengan GT Max. Nomor 1, kita mesti tahu goal-nya. What you want to achieve to win the war in your company-wide atau life. Anda harus tahu goal-nya apa sih? Goal saya apa sih? Kalau kehidupan rohani, goal saya apa? Kalau ini kita bicara dulu kehidupan jasmani ya di dalam perusahaan saya. Goal saya 5 tahun tuh apa sih? Apa yang saya mau lakukan di dalam 5 tahun? Ini kita harus tahu persis apa yang kita mau capai di dalam war, peperangan. Terus kemudian kita tentukan target. Plannya harus jelas targetnya itu apa. What you want to accomplish to win the battle. Perangannya ini, pertempuran, peperangan di tempat ini. Kita maunya target apa? Jelas targetnya. Kalau goal jangka panjang, target jangka pendek 1 tahun. Yang ketiga, measurement. Sukses kriterianya apa? Kita tentukan sukses kriteria. Nah, seringkali ini yang salah. Kalau sukses kriteria itu menang pertempuran terhadap pesaing, itu cuman itu. Tidak punya goal yang memuliakan Tuhan, engkau akan melakukan sogok, suap, tilep pajak. Kenapa? Karena your measurement tidak sesuai dengan your goal. Kalau your goal tadi yang perintah pertama, memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan dan perusahaannya, target kita in every transaction, every lakukan saya tidak mau kompromi, measurementnya Anda memenangkan pertempuran, tanpa lihat itu pasti ngawur. Tapi kalau kita lihat goalnya Tuhan, nggak mungkin measurement kita sesuai dengan measurement kita. Pokoknya sekedar menang persaingan, pokoknya menang tender. Enggak. Menang tender dengan benar, menang persaingan dengan benar. Dan setelah itu baru kita rencanakan namanya activity plan. Perencanaan aktivitas apa yang saya lakukan. Saya tahu saya nggak bisa nyogok, saya tahu saya nggak bisa B, saya tahu nggak bisa menyuap, saya tahu nggak boleh begini-begini. Karena saya punya constraint seperti ini, saya merencanakan activity plan saya EFGH. Karena saya tahu saya nggak bisa ini. Tidak bisa seperti orang lain. Tidak bisa seperti kompetitor. Tidak bisa. Saya tahu kita orang Kristen banyak constraint yang tidak bisa dilakukan. Karena kita Kristen, kita ikut Tuhan dan kita mau hidup benar. Karena engkau mau hidup benar, ada constraint. Itu sebabnya kita kerja 2 kali lebih hebat, lebih keras. Karena ada constraint dibandingkan orang yang tidak punya constraint. Tapi hasilnya pasti luar biasa. Seperti yang kita alami. Kita lihat Yusuf. Kita lihat Daud. Dan terakhir, ini yang sangat penting yang sering orang lupa. X atau stop sign. Kapan kita bisa tahu? Tuhan kita ngotot melakukan ini.
Sampai akhirnya kita berkata, Tuhan, aku menyerah. Ternyata kalau nggak bisa, itu bukan milikku. Stop sign. What things? Kita tidak boleh melanggar firman. Kalau kayak gini Tuhan 2-3 kali tender nggak bisa, ya saya berhenti. Jangan malah kita melanggar stop sign. Tuhan kasih bilang stop, stop, stop. Jangan. Udahlah, aku tahu ini bukan milikmu. Kita tahu stop sign. Dan nanti kalau kita menyerah sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan banyak orang Kristen, banyak kita pengusaha, banyak kita profesional nggak mau dengar stop sign-nya Tuhan. Melanggar terus. Akhirnya kalah. Kita tahu di sejarah yang lain ya, dalam pertemuan Tuhan bilang jangan kamu maju. Tuhan bilang maju, kita jangan. Stop sign ini sangat penting untuk kita understand. Tuhan kapan aku maju terus, kapan aku stop, dan kapan aku betul-betul harus turn around balik. Nah, kalau ini kita terjadian, saya kasih contoh. Misalkan, apa yang saya lakukan di live? Contoh ini salah satu. Goal saya apa? Saya ingin menjadikan berkat bagi sesama, mau mendidik pengusaha UMKM untuk naik kelas melalui program Shifting Up. Itu goal saya, sesuai dengan firman. Grow in truth, grow in competence, grow in care. Saya ngambil yang kedua, grow in truth dan grow in competence. Saya pengen Tuhan berbagi dengan UMKM melalui program yang saya sebut dengan KBC Shifting Up. Itu goal besar. Targetnya gimana? Targetnya hopefully 1000 UMKM bisa kita didik. Sekarang session pertama baru 238. Mungkin butuh 5 tahun, butuh 6 tahun, I don't know. Tapi hati saya Tuhan, saya punya pengen 1000 yang saya latih untuk understand program-program Shifting Up 10C yang saya lakukan. Itu target startup melalui accelerator program. Kemudian measurement gimana? Ikut sertaan mereka dalam Shifting Up 12 session dan buat PR. Saya nggak bisa maksa mereka, tapi saya harus punya measurement nih. 12 kali yang buat PR dengan setiap minggu saya lakukan, setiap Kamis minggu terakhir saya sharing, kemudian setiap Senin saya bikin rekaman untuk mereka mendalami Kamis minggu terakhir itu setiap Senin. Saya setia supaya apa? Mereka mengerti. Tapi saya juga punya measurement, 50%. Kalau nggak bikin PR, out. Karena saya tidak mau mendidik orang yang tidak mau maju. Hanya orang baru. Tapi saya target saya 50% bisa bikin PR. Activity plan-nya apa? Saya bikin silabus untuk 12 sesi. Saya bikin organisasi untuk bantu. Siapa yang membantu saya pakai Zoom? Siapa yang membantu saya untuk mereksa PR? Nggak mungkin saya sendiri. Saya harus punya organisasi. Dan saya rencanakan setiap Senin apa. Ini punya tim yang bantu. Siapa yang menyediakan, nanti Anda lihat rapid test. Saya punya orang yang bikin rapid test. Tidak semua saya bisa. Dan stop sign. Dan saya juga punya stop sign. Kenapa? Kalau sampai sesi 10 yang tinggal 10%, artinya program saya nggak benar. Saya harus stop. Dan saya harus redo lagi. Apa yang salah? Kok sampai program ke-10 yang tinggal 10%? Saya harus tahu. Wah, nggak bisa setengah dong. Saya udah maunya saya kayak gini. Yang mau ya mau nggak. Saya harus jujur. Kalau sampai kayak gini berarti ada something wrong. Saya mesti melakukan redo lagi. Nah, ini adalah konsep apa? Saya sudah merencanakan yang baik menurut saya, tapi belum tentu hasilnya cocok. Itu sebenarnya saya harus sadar. Feedback. Apa yang terjadi? Failing to plan is planning to fail. A goal without a plan is just a wish. Jadi kalau saya punya rencana hebat, Anda punya rencana hebat di perusahaan, failing to plan itu Anda planning to fail. Tapi kalau Anda punya rencana tanpa plan juga hanya sekedar dream, aku maunya. Nah, saya nggak mau. Itu terjadi. Checklist. Sekarang kita pengen lihat. Coba kita checklist untuk menilai our plan is God's plan atau tidak. Pertama, apakah saya dan Anda merencanakan sesuatu yang benar dan berkenan kepada Tuhan? Coba kita jujur diri sendiri. Di dalam your business, di dalam your life, Anda merancang sesuatu yang benar. Yang kedua, apakah rancangan Anda mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia enggak? Menjalankan damai sejahtera enggak? Peace and prosperity. Kalau saya suka menjadi seorang businessman, saya merancang enggak ini untuk menimbulkan sesuatu yang peace dan prosperity untuk orang lain. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk keluarga saya, bukan untuk saya, tapi untuk semua. Yang ketiga, apakah rancangan Anda mendatangkan keadilan? Adil, just. Karena Tuhan itu adil. Adil enggak? Apakah rancangan Anda dilakukan
melibatkan banyak penasehat yang benar dan takut akan Allah. Siapa yang membantu Anda merancang ini? Kalau orang-orang preman, golongan orang yang nggak benar, pasti Anda dapat input yang tidak benar. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang-orang benar, your inner circle, itu orang benar. Pasti rancangan Anda benar. Yang kelima, apakah rancangan Anda memberitakan waktunya Tuhan tidak terlalu lambat dan tidak tergesa-gesa? Kadang-kadang kita, wow, tunggu. Ini God's plan. Bukan hanya yang benar, tapi juga kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Tuhan nggak bisa disokok-sokok, tergesa-gesa. Tuhan punya waktu untuk kita. Plan your work for today and every day. Then work your plan. Jangan lupa ini. Insight. Unfortunately, saudara-saudara, perencanaan dan perancangan yang kita bilang, yang kita lakukan saat-saat ini, yang solid, kadang-kadang tidak menjamin pelaksanaan berhasil loh. Tapi setidaknya lebih menjamin daripada tidak dirancang. Sebaliknya perencanaan dan perancangan yang serba terburu-buru pasti akan kacau. Perencanaan yang baik dan acap kali tidak menghasilkan hasil yang diharapkan karena ada perubahan yang tidak diduga, unexpected. Kita harus tahu itu. Oleh sebab itu, good plan is not good enough. God's plan is always the best. Milikilah rancangan Allah dalam setiap perancanganmu, maka tak ada kata gagal atau tidak berhasil. Ini insight-nya. Inspirasinya apa? Yang saya harapkan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Seberapa seringkah Anda mengalami kegagalan dalam pekerjaan karena Anda melangkah tanpa melibatkan Tuhan? Seberapa sering Anda mendapatkan bimbingan Tuhan secara langsung dalam pekerjaan sehingga Anda mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah Anda rencanakan sebelumnya? Kalau yang pertama, seringkali Anda gagal dan Anda merasa jujur sama diri sendiri. Nggak usah orang lain, kadang-kadang kita nyalain orang lain. Waktu kita jujur, iya saya gagal karena saya ngelawan Tuhan. Tuhan sudah bilang, berapa sering? Yang kedua, kadang-kadang kita nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba, ada rencana begini ya, sesuatu. Tiba-tiba ada melakukan A, B, C, D, dan berhasil. Sampai ada bingung, loh kok bisa ya? Saya nggak rencanain kayak gini, tiba-tiba seperti ini. Rancangan Tuhan kadang-kadang seperti itu. Itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba dapat ide A dan B. Saya seringkali mengalami seperti ini. Waktu saya memberikan bimbingan kepada startup-startup yang saya juga tidak ahli sekali-kali. Tapi saya pikirkan tiba-tiba di dalam diskusi dengan startup. Sekarang saya membimbing 3 startup. Tiba-tiba waktu dia tanya, saya bilang, kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Kenapa? Wah, dia kaget. Wah, Pak, benar-benar ini enlightening, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi 3 startup senang sekali. Wah, lakukan begini. Harus kadang-kadang, loh kok saya bisa ngomong gitu ya? Itu artinya apa? Rancangan Tuhan. Karena from the beginning kita bilang, from the beginning ya, startup-startup, perusahaan-perusahaan yang saya bimbing harus benar. Keuangannya benar, produksinya. Ini dulu. Waktu kita benar, Tuhan akan memberikan rancangan kepada kita. Sampai seberapa jauh Anda percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara? Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara kok. Tuhan tahu rancangan yang terbaik. Dan kalau kita merasakan, wow, di dalam kehidupan saya, seringkali bagaimana menghadapi bisnis. Waktu saya zaman di Astra 38 tahun. Wah, seringkali Tuhan pilih. Tuhan tuh bekerja loh. Rancangannya itu dahsyat untuk melakukan. Wah, saya ingin acquire jalan tol. Susah loh Pak Plus kalau jalan tol nggak pakai begini. Rancangan manusia kita melakukan jalan tol yang benar, memuliakan Tuhan. Aneh, nanti kejadian kita menang tanpa macam-macam. Dari 2 jalan tol menjadi 6, 350 kilo. Kita merancang yang benar, Tuhan berikan yang benar. Bagaimana masalahnya kita nomor 4, mengerti rancangan Allah. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita lakukan itu tantangannya yang tidak mudah. Itu sebabnya hari ini saya berikan kesempatan untuk Anda coba ngecek perintah rapid test ini. Ya, rapid test hasilnya seperti apa. Silahkan Anda ketik bit.ly build12, nanti akan ada 10 pertanyaan. Cepat sekali. Ini cuma butuh mungkin 2 menit untuk Anda lihat. Apa yang sudah saya lakukan kira-kira kayak gimana ya? Anda cek rapid test ini. Nanti Anda bisa lihat ada beberapa pertanyaan yang sangat penting yang membuat Anda aware. Saya itu masih seperti apa sih? Anda bisa ulangi di dalam
kesempatan-kesempatan yang lain. Terus Anda bisa lakukan, bukannya sekali, nanti besoknya Anda pikirin lagi, berubah lagi, dan cek masuk ke sini. Anda terus update terus, bisa dengan Bitly ini. Ya. Kalau ini sudah Anda lakukan, ini hasilnya kira-kira. Kalau Anda 24-30, wow, great plan. The success is on the way. Lanjutkan perjalanan Anda. Kalau 18-23, try to make a good plan. Rencanakan hidup lebih cermat. Perusahaan Anda belum sukses, masih kuning. Tapi kalau di bawah 18, wow, you are in danger zone. Anda terlalu mengandalkan feeling dan gut Anda. Ini bisa berbahaya di masa mendatang, apalagi di new era seperti ini. Jadi jangan lupa. Saya mau tutup dengan ini. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kalau ini menjadi pemikiran kita bersama, merencanakan sesuai dengan rancangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat membahagiakan Anda. Kalau tidak merencanakan sesuai dengan rancangan Tuhan, membahayakan hidup Anda. Membahagiakan dan membahayakan itu kayak dua sisi yang Anda pilih, kanan atau kiri, kiri atau kanan. Kalau itu terjadi, engkau akan bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kepada kami untuk merancang kegiatan di dalam perusahaan dan pekerjaan kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan dalam, rancangan Tuhan tinggi, maka kami harus dekat dan tahu menimba, tahu meraihnya. Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang Kau tinggalkan kepada kami, yang akan memberikan kepada kami, mengajar kepada kami jalan yang harus kami tempuh, dan menuntun kepada kami jalan yang harus kami lalui. Tuhan, biarlah Kau memakai kami merancang yang baik, supaya dunia bisa melihat hanya rancangan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.